Deretan kasus HAM di Papua, hegemoni militer hingga perampokan hutan berdok food estate. Dikutip dari indonesiatoday.co.id, kekerasan dan pelanggaran HAM asasi manusia di Papua menjadi salah satu hal yang masuk dalam catatan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. Terkait situasi dan kondisi HAM di Indonesia dalam kurun waktu 1 tahun terakhir, Termutakhir Kepolisian menetapkan 8 mahasiswa Papua pengibar bendera bintang kejora di Gor Cendrawasih, Papua sebagai tersangka dan disangkakan tindak pidana makar. Koordinator Kontras Fatia Maulidianti mengatakan masyarakat Papua yang menyuarakan soal situasi HAM atau mau menyampaikan soal penentuan nasib sendiri selalu dikaitkan dengan isu melakukan tindakan makar. Padahal, kata Fatia, hak menentukan nasib sendiri adalah hal yang wajar. Dan ini merupakan sebuah kebebasan berekspresi yang seharusnya dijamin oleh konstitusi, kata Fatia di kantor Kontras Kramat Jakarta Pusat. Negara aktor utama penyusun ruang kebebasan sipil dalam pandangan Fatia. Pemerintah seharusnya melakukan koreksi dalam konteks wawancara Papua yang hendak lepas dari tanah air. Upaya koreksi itu disarankan guna mengetahui apakah pemerintah telah memberikan layanan publik terhadap masyarakat Papua atau tidak. Seharusnya ini menjadi upaya korektif pemerintah untuk bisa melihat apakah yang menjadi kekurangan pemerintah sebagai pelayan publik untuk masyarakat Papua. Ratusan korban kekerasan dalam catatan bertajuk HAM dikikis habis menyatakan sepanjang Desember 2020 hingga November 2021 terjadi 39 peristiwa kekerasan yang dilakukan aparat TNI Polri di Papua. Tindakan kekerasan itu meliputi penangkapan sewenang-wenang, penembakan, pembubaran paksa, hingga penyiksaan. Rangkaian kekerasan tersebut telah menimbulkan sebanyak 170 korban, baik tewas, luka, maupun ditangkap, kata Kepala Divisi Hukum Kontras Andi Muhammad Rizaldi. Tepat Hari HAM Internasional, Kontras keluarkan catatan bertajuk HAM dikikis habis. Andi menyampaikan, situasi yang kian memanas di Papua tidak lepas dari pendekatan keamanan yang terus dilakukan oleh pemerintah pusat. Situasi tersebut dalam bayangan-bayangan ketakutan kerap menyeliputi masyarakat Papua. Konflik tak berujung antara TNI dan Polri dengan Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat. Organisasi Papua Merdeka memaksa banyak masyarakat mengungsi. Kontras memandang hal itu semakin menunjukkan bahwa negara gagal dalam menjamin hak atas rasa aman yang sebagaimana diatur dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Situasi tak menentu yang melanda masyarakat Papua semakin diperkeruh
oleh tingkah pemerintah yang terkesan malah memperpanjang konflik. Hal itu terbukti dengan diturunkannya 5.265 personil TNI Polri ke Papua. Pendekatan militerisme dan pengarusutamaan sekuritas sebagai jalan keluar penyelesaian konflik di Papua sampai hari ini terbukti tidak berhasil serta hanya memakan korban, ucap Andi. Selain pendekatan militer, pelanggaran HAM di Papua terus dilanggengkan dengan bentuk lain, yaitu pengekangan hak berekspresi dalam kurun waktu 1 tahun ke belakang. Kontras mencatat 25 peristiwa yang berkaitan dengan pelanggaran kebebasan sipil yang berkaitan dengan isu Papua. Adapun kondisi korban yakni sebanyak 7 orang luka-luka dan 275 ditangkap. Terang Andi, kriminalisasi contoh kasus yang mencuat berkaitan dengan kriminalisasi dan penangkapan nyasar aktivis Komite Nasional Papua Barat, Victor Yomu. Dia ditangkap karena menyerukan referendum kemerdekaan Papua Barat pada 2019 lalu. Kontras memandang tren kekerasan dan pelanggaran hak sipil di Papua akan terus terjadi jika tidak ada upaya deklarasi kekerasan dan destigmatisasi gerakan separatis. Metode pendekatan militer yang kian masih juga tidak akan mengubah keadaan. Tidak hanya itu, pelanggaran HAM di Papua juga menyasar pada ekonomi, sosial, dan budaya. Hutan adat di Papua akan dihabisi secara perlahan demi kepentingan investasi, perkebunan, dan pertambangan. Belum lagi nafsu best for estate yang terus mengerus hutan yang ada di Papua. Misi-misi tersebut tentu akan melibatkan aparat dengan tujuan pengamanan.